mencerahkan, menyejukkan. Kapanpun, dimanapun, di saat suka maupun duka, berbagi inspirasi, saling hidupkan silaturahmi. Suara Muslim mengisi waktu-waktumu, menemanimu selalu. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Suara Muslim Surabaya, Tuban, Batu, Lumajang. Suara Muslim, the best religious radio network. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Lini Masa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Muslim, the best religious radio network. Mitra Muslim, Anda masih mendengarkan di program Lini Masa untuk yang muda yang lebih baik. Bersama dengan saya Ferry Ramadhani ya. Jangan bosan ya Mitra Muslim ya. Malam hari ini masih ditemani Ferry sampai tanda waktu 10 malam di program Lini Masa untuk yang muda yang lebih baik. Di Selasa 20 Mei 2025 ya, bertepatan di 22 Zulqa'dah 1446 Hijriah. Dan Lini Masa kembali hadir ya Mitra Muslim, memberikan tema-tema yang fresh ya, yang pastinya anak muda banget. Dan pastinya bisa diikuti oleh semua umur, tenang saja Mitra Muslim. Karena tema-tema kita juga umum ya, dan juga pastinya sedang viral saat ini. Dan malam hari ini Mitra Muslim, Ferry juga menyapa teman-teman muda yang mendengarkan melalui 89,9 FM Suara Muslim Lumajang dan di 88,7 FM Suara Muslim Tuban dan 97 FM Suara Muslim Batu, dan dimanapun Anda berada Mitra Muslim yang mendengarkan melalui streaming di www.suaramuslim.net/radio. Suara Muslim. Ya, Mitra Muslim, seperti biasa ya, kita ngobrolin hal-hal yang sedang viral, yang termasuk tentu saja kita lihat dari kacamata Islam begitu seperti apa. Dan di malam hari ini ya, tentu saja biasanya kita bersama dengan Ustadz Heru Kusumahadi. Beliau saat ini sedang kurang enak badan ya Mitra Muslim. Kita doakan semua, semoga beliau diberikan kesehatan dan bisa kembali ya tentu saja menemani kita. Dan tidak kalah keren ya Mitra Muslim, narasumber kita malam hari ini sudah hadir. Ada Ustadz Zubairi ya, beliau juga termasuk narasumber dari Lini Masa ya malam hari ini, yang bisa memberikan keilmuan yang keren juga tentu saja terkait dengan tema kita malam hari ini. Ngomong-ngomong soal tema kita malam hari ini ya teman-teman ya. Jadi sebelum kita mulai nih ya, kita kupas begitu ya, apa sih tema kita yang kita angkat. Kita juga disiarkan secara live loh di channel, bukan channel YouTube ya, di live Instagram kita di @suaramuslim. Jadi silakan teman-teman muda bisa bergabung, melihat secara visual dan juga berkomentar di sana. Nanti insya Allah akan Ferry bacakan. Dan Mitra Muslim ya, teman-teman muda juga boleh berdiskusi melalui WA di 0855 3938. Sudah hadir Ustadz Zubairi melalui saluran Zoom. Kita sapa dulu ya guru kita sapa. Assalamualaikum Ustadz Zubairi. Ya, Assalamualaikum Ustadz Zubairi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar? Sudah terdengar Ustadz. Masya Allah. Alhamdulillah sudah lama sekali Ustadz tidak berjumpa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kabar baik Ustadz ya? Baik, alhamdulillah, sehat selalu, insya Allah. Semoga mitra Muslim semuanya juga senantiasa sehat, ya. Amin ya robbal alamin. Oke, baik Ustadz, mohon maaf bisa kameranya di landscape-kan ya supaya bisa terlihat cakep gitu ya di live Instagram kita, supaya terlihat lebih oke gitu. Nah, ini anunya agak nggak ada yang bisa dianu. Oke, baik. Ya, mungkin barangkali nanti bisa ini ya Ustadz ya,
Nah, ini untuk koneksinya aman ya Ustadz ya? Oke, baik. Insya Allah. Ya, baik Ustadz, ini ngomong-ngomong ya yang sedang viral saat ini kan kita banyak nih netizen-netizen kita yang sedang hangat-hangatnya ini membicarakan tentang Gubernur Jawa Barat begitu ya, yang kemudian mengambil alih ya anak-anak muda. Ini kemudian yang bandel atau yang kemudian melakukan hal-hal yang tidak baik begitu ya, yang ini kemudian langsung dikirim ke barak militer, ya, di mana ini kemudian teman-teman ini dibina, ya, kemudian diberikan pembekalan oleh para Tentara Nasional Indonesia kita, begitu ya, dengan banyak ya, tentu saja macam-macam ilmu ya, termasuk baris berbaris, kemudian juga kedisiplinan, jasmaninya, rohaninya, begitu, Masya Allah. Nah, ini adalah sebuah gebrakan yang dilakukan oleh gubernur. Nah, dari apa ya pendapat Ustadz sendiri nih terkait dengan program tersebut, dan kemudian tema kita malam hari ini adalah tentang panduan Rasulullah dalam pendidikan anak. Nah, kalau menurut Ustadz sendiri bagaimana? Silakan Ustadz. Baik, mitra muslim yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berdialog dan berdiskusi pada kesempatan yang istimewa tentang bagaimana sesungguhnya anak-anak muda kita, bagaimana sesungguhnya masyarakat kita bisa dibimbing dan dididik dengan baik dan benar. Maka tidak ada panduan yang terbaik kecuali kita kembalikan kepada bagaimana Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah ini mendidik anak-anak muda, ya, anak-anak muda. Maka sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada pelajaran yang sangat berharga ya, yang bisa kita ambil pelajaran di antaranya misalnya kita bisa melihat dari bagaimana Rasulullah SAW mendidik sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang waktu itu usianya masih kecil, ya. Usia beliau waktu itu masih kecil, yakni Anas bin Malik, ya. Jadi Anas bin Malik itu diikutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tercatat masih di usia 8 tahun, ya. Di usia 8 tahun berarti kelas berapa, Mas? Usia 8 tahun itu. Kalau 8 tahun itu mungkin barangkali masih SD ya Ustadz ya? SD ya. Jadi diikutkan kepada Rasulullah SAW ya. Ibunya waktu itu Ummu Sulaim ya. Itu waktu Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, maka banyak orang yang kemudian memberikan hartanya dan sebagainya untuk dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Ummu Sulaim yang diserahkan bukan hartanya, tetapi yang diserahkan adalah putranya, ya. Putranya. Ini Anas bin Malik ini, ya. Anas bin Malik. Nah, Anas bin Malik diserahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih di usia yang sangat ya anak-anak ya, masih anak-anak 8 tahun ya. 8 tahun. Nah, selama 10 tahun bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, disebutkan dalam beberapa hadis sahih yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW itu tidak pernah membentak, tidak pernah berkata kotor, tidak pernah memarahi ya Anas bin Malik. Rasulullah SAW itu tetapi beliau mampu mendidik Anas bin Malik dengan didikan yang terbaik sampai kemudian beliau menjadi waktu itu juga menjadi komandan perang yang luar biasa. Ya. Masya Allah. Menjadi komandan perang yang luar biasa. Nah, dari situ kita mendapatkan pelajaran yang sangat berharga bahwa bagaimana mendidik anak-anak yang seperti apapun kondisinya, termasuk misalnya misalnya ini anak nakal dan sebagainya misalnya maka mari kita mengambil pelajaran dari
bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mendidik anak, ya, Oke. mendidik anak. Dalam bab ini, ya, kita mengambil pelajarannya adalah apa yang Allah turunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu yang kemudian dinamakan nama surat, ya. Oke. Orang tua yang mampu mendidik anaknya dengan baik dan benar, ya, bahkan kemudian dijadikan nama surat, yakni surat Luqman, ya. Oke. Namanya orang tuanya adalah Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim, Masya Allah, ya. Ya, maka kita bisa mengambil pelajaran di antaranya, ya. Yang pertama, pelajaran pertama yang terpenting bagi orang tua kepada anak-anaknya itu adalah kita bisa mengambil di ayat 13-nya. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Berarti menanamkan masalah keimanan yang baik dan benar, jangan sampai syirik, ya. Oke. Itu yang pertama, ya. Pembangunan atau mendidik anak untuk masalah keimanan itu yang pertama, yang terpenting untuk diajarkan kepada anak-anak kita, ya. Dan yang kedua, ya, yang kedua adalah setidaknya, ya, ini kita ambil dari beberapa ayat, ya, dari beberapa ayat yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada putra-putranya, kepada putri-putrinya, kepada anak-anak para sahabat, termasuk kepada Anas bin Malik tadi, ya, yaitu di ayat 17-nya. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Nah, kemudian ketika keimanan sudah ditanamkan, akidah, keyakinan ditanamkan dengan baik dan benar, berikutnya adalah tegakkan sholat, ya. Tegakkan sholat. Kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian wasbir ala ma asobak. Kemudian bersabar. Ya. Dari setidaknya di surat Luqman di 2 ayat ini kita mendapatkan pelajaran berharga dari didikan Luqman Al-Hakim, dan ini menjadi pelajaran Rasulullah SAW kepada bagaimana beliau salah satunya mendidik Anas bin Malik tadi, ya. Sebenarnya kan dipersilahkan untuk membantu Rasulullah, begitu kan, si Anas bin Malik. Tapi Anas bin Malik menyebutkan tidak pernah sekalipun Rasulullah itu membentak, tidak pernah berkata kasar, ya. Ya namanya anak-anak, kadang kalau disuruh itu kadang nggak mau, ya. Itu pernah. Tapi ya tidak pernah sekalipun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu berkata kotor atau membentak atau memarahi dari Anas bin Malik, ya. Jadi pernah ketika diperintahkan oleh Rasulullah, Anas bin Malik itu untuk berangkat ke satu tempat atau mengambil sesuatu atau mungkin mengantarkan sesuatu, gitu kan. Anas itu dalam hati, ya, aduh saya nggak mau, begitu kan, ya. Beliau bilang kepada Rasulullah, saya nggak mau ya Rasulullah, begitu kan, sampai bilang begitu, ya. Tetapi Rasulullah SAW tersenyum saja, tersenyum, ya. Tersenyum, kemudian ternyata dia main-main sama teman-temannya, ya, main-main sama temannya. Atas kemudian oleh Rasulullah SAW, setelah kemudian dia sudah bermain-main, ya, maka Rasulullah SAW memerintahkan Anas bin Malik untuk kemudian, apakah engkau sudah siap untuk diperintah Rasulullah tadi mengambil barang atau mungkin melakukan sesuatu? Ternyata siap ya Rasul, akhirnya dia berangkat, gitu kan, ya. Nah, inilah teladan yang luar biasa istimewa bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendidik anak-anak dengan karakternya masing-masing, tetapi masya Allah wa tabarakallah, ya, sampai akhirnya mereka semuanya dalam pertumbuhan dan perkembangannya bisa menjadi pemuda-pemuda yang terbaik dalam tugas-tugas dan pekerjaannya. Demikian saya kira. Baik, Masya Allah, luar biasa Mitra Muslim yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad Zubair ini. Kemudian mengutip dari ayat Al-Quran, ya, di Quran surah Luqman begitu, ya.
Dan masih banyak lagi kemudian di beberapa ayat surat Luqman ini ya, kemudian yang mencontohkan bagaimana pentingnya seorang anak ini berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua, termasuk kemudian mengajarkan anaknya untuk selalu menyembah Allah begitu ya, tidak menyekutukan, termasuk juga untuk lembut ya dalam berbicara dan bersikap terhadap orang lain. Nah, banyak sekali kemudian yang mitra muslim bisa pelajari mitra muslim di malam hari ini, terutama teman-teman muda nih yang malam hari ini ya mungkin saat ini sedang ramai ya diperbincangkan oleh netizen begitu ya, tentang keputusan ya Kang Deddy Mulyadi atau KDM yang kemudian mengirimkan anak nakal ke barak militer yang dilakukan begitu ya. Nah, ini bagaimana kalau menurut mitra muslim ya, terutama ayah bunda barangkali mungkin yang mendengarkan di malam hari ini, apakah Anda setuju atau justru mencontoh seperti yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, silakan bisa tinggalkan komentar ya di live Instagram kita di @suaramuslim atau juga berdiskusi di 0855 300938. Baik Ustadz Muhammad Zubairi, kita jeda dulu dan mitra muslim silakan Ferry tunggu ya di malam hari ini di lini masa untuk yang muda yang lebih baik. Kami akan segera kembali. Suara Muslim. Bang, aquanya 2. Ya, nggak ada yang dingin ya. Aqua gini aja udah berasa dingin kok. Emang iya? Bukannya sama aja? Ya beda lah. Kenapa berasa dingin? Karena nggak semua air mineral itu Aqua. Datang dari 19 gunung terpilih, Aqua tersari alami dan cuma Aqua yang 100% murni dan terasa dingin tanpa perlu didinginin. Jadi kalau beli Aqua dikasih yang lain, aku sih ogah. OMG. Untuk kesehatanku, Aqua dulu. Aku Viva. Aku ingin air yang lebih baik untukku. Lahir dari alam, melewati 7 tahap nano purifikasi. Menghasilkan air yang semurni itu dengan mineral baik yang bikin sesehat itu. Hanya Aku Viva mengalirkan yang baik untuk tubuh. Begitu sejuk di tiap teguk. Sejuknya beda. Inilah air yang semurni itu, sesehat itu. Aku Viva, murni sehat alami dari Wings Food. Bang, aquanya 2. Ya, nggak ada yang dingin ya. Aqua gini aja udah berasa dingin kok. Emang iya? Bukannya sama aja? Ya beda lah. Kenapa berasa dingin? Karena nggak semua air mineral itu Aqua. Datang dari 19 gunung terpilih, Aqua tersari alami dan cuma Aqua yang 100% murni dan terasa dingin tanpa perlu didinginin. Jadi kalau beli Aqua dikasih yang lain, aku sih ogah. OMG. Untuk kesehatanku, Aqua dulu. Aku Viva. Aku ingin air yang lebih baik untukku. Lahir dari alam, melewati 7 tahap nano purifikasi. Menghasilkan air yang semurni itu dengan mineral baik yang bikin sesehat itu. Hanya Aku Viva mengalirkan yang baik untuk tubuh. Begitu sejuk di tiap teguk. Sejuknya beda. Inilah air yang semurni itu, sesehat itu. Aku Viva, murni sehat alami dari Wings Food. Bang, aquanya 2. Ya, nggak ada yang dingin ya. Aqua gini aja udah berasa dingin kok. Emang iya? Bukannya sama aja? Ya beda lah. Kenapa berasa dingin? Karena nggak semua air mineral itu Aqua. Datang dari 19 gunung terpilih, Aqua tersari alami dan cuma Aqua yang 100% murni dan terasa dingin tanpa perlu didinginin.
Jadi kalau beli Aqua dikasih yang lain, aku sih ogah. OMG. Untuk kesehatanku, Aqua dulu. Aku Viva, Aku ingin air yang lebih baik untukku. lahir dari alam, melewati 7 tahap nanopurifikasi. Menghasilkan air yang semurni itu dengan mineral baik yang bikin sesehat itu. Hanya Aku Viva mengalirkan yang baik untuk tubuh. Begitu sejuk di tiap teguk. Sejuknya beda. Inilah air yang semurni itu, sesehat itu. Aku Viva, murni sehat alami dari Wings Food. Bang, Aquanya 2. Ya, gak ada yang dingin ya. Aqua gini aja udah berasa dingin kok. Emang iya? Bukannya sama aja. Ya beda lah. Kenapa berasa dingin? Karena nggak semua air mineral itu Aqua. Datang dari 19 gunung terpilih, Aqua tersari alami dan cuma Aqua yang 100% murni dan terasa dingin tanpa perlu didinginin. Jadi kalau beli Aqua dikasih yang lain, aku sih ogah. OMG. Untuk kesehatanku, Aqua dulu. Aku Viva, Aku ingin air yang lebih baik untukku. lahir dari alam, melewati 7 tahap nanopurifikasi. Menghasilkan air yang semurni itu dengan mineral baik yang bikin sesehat itu. Hanya Aku Viva mengalirkan yang baik untuk tubuh. Begitu sejuk di tiap teguk. Sejuknya beda. Inilah air yang semurni itu, sesehat itu. Aku Viva, murni sehat alami dari Wings Food. Bang, Aquanya 2. Ya, gak ada yang dingin ya. Aqua gini aja udah berasa dingin kok. Emang iya? 93,8 FM Suara Muslim, the best religious radio network. Mitra Muslim, Anda masih mendengarkan Lini Masa untuk yang muda yang lebih baik. Di malam hari ini bersama dengan Ferry Ramadhani ya Mitra Muslim. Silakan ya teman-teman muda, yuk berkomentar, silakan berikan komentarmu. Kira-kira kalau anak-anak muda yang kemudian notabene nakal ya dalam tanda kurung ya. Nah kemudian dikirim ke barak militer, kalian pada mau nggak? Atau justru malah semangat? Saya semangat mas karena pengen jadi TNI gitu. Boleh silakan tinggalkan komentarnya ya teman-teman muda. Silakan Anda bisa berkomentar ya. Nanti Ferry bacakan di live Instagram kita di @suaramuslim dan juga boleh ya berbagi melalui WhatsApp di 0855300938. Sebenarnya niat dari Kang Deddy Mulyadi ini sebenarnya bagus ya, karena kemudian teman-teman yang mungkin notabene nakal ini kemudian supaya bisa belajar bagaimana sih hidup yang disiplin, kemudian juga termasuk juga cinta tanah air begitu ya, dan juga banyak ya kemudian yang bisa dipelajari di sana begitu. Nah, ini kemudian ya Mitra Muslim banyak ya yang sudah berkomentar di WhatsApp-nya Suara Muslim di 0855300938. Kita masih bersama dengan guru kita, ada Ustadz Muhammad Zubairi yang siap memberikan keilmuannya di malam hari ini. Karena kita masih membahas tema tentang panduan Rasulullah dalam pendidikan anak. Baik Ustadz Zubairi? Ya. Oke. Ya, Ustadz ini sudah ada beberapa yang berkomentar ini. Kita bacakan satu persatu ya Ustadz ya. Ini sudah ada, oke. Yang berkomentar ini ada Pak Mustafa Syahid ya. Ini berkomentar begitu ya. Kalau dikirim ke barak, saya kira mending dikirim ke pesantren saja. Karena dampaknya bisa luar biasa begitu. Seperti, pondok Ramadan misalnya. Ya, maksud saya di pondok pesantren barangkali ya. Bukan di pondok Ramadan. Kalau pondok Ramadan ya setelah sebulan selesai begitu Pak ya. Nah, kalau di anak nakal dikirimkan ke pondok pesantren, nah ini apakah langkah yang benar Ustadz Zubairi? Nah, boleh diberikan pencerahan begitu. Baik, saya kira sebagaimana tadi yang disebutkan Pak siapa tadi? Ya, Pak Mustafa. Yang Pak Mustafa ya. Sebenarnya ya usulan Kang Deddy atau kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Mustafa itu adalah opsi-opsi yang memungkinkan ya, memungkinkan untuk dipilih ya. Memungkinkan untuk dipilih. Tapi yang menjadi poin pentingnya itu adalah sebenarnya kalau tema kita tadi bagaimana kita memahami
cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma sholli alaihi. Ya, Ustadz. Oke, ini sepertinya. mendidik anak-anak itu seperti apa jadi penting ya. Mhm. Jadi sering mengajak anak untuk berdialog tentang masalah akidah, tentang masalah kemudian ibadahnya, sholatnya ya. Oke. Kemudian jangan lupa juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu senantiasa mengajak anak-anak itu untuk menebar cinta dan kasih sayang di antara mereka ya. Tadi contohnya 10 tahun bersama dengan Rasulullah itu enggak pernah dimarahi sama sekali ya. Enggak pernah dimarahi sama sekali ya. Oke. Tapi Ya. hasilnya luar biasa. Menjadi komandan perang ya. Berhasil menjadi militer itu ya, berhasil menjadi militer. Sebagaimana di dalam perang Badar itu ada yang termasuk yang melawan Abu Jahal ya, yang melawan dan akhirnya menjadikan Abu Jahal itu terbunuh, itu adalah 2 anak ya. 2 anak usia muda, usia 15 tahun, 13 sama 15 tahun. Berarti kelas berapa itu, Mas? Ya. 13 sama 15 tahun. Ya, SMP ini ya? SMP ya, awal-awal SMP barangkali. Ya. SMP, lulus SD, SMP, begitu kan. Nah, coba kita bayangkan dari anak sekarang, anak SMP, awal SMP, begitu ya, itu bisa menjadi pasukan perang dan kemudian membunuh komandan perangnya musuh, begitu kan? Ya. Itu luar biasa, ya, luar biasa. Dan ternyata ya mereka itu hingga akhirnya memiliki kemampuan militer yang luar biasa dan tugas-tugas dalam kehidupan kemasyarakatan yang luar biasa itu diawali dengan pendidikan yang diterapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi Anas bin Malik yang diikutkan Rasulullah selama 10 tahun itu akhirnya menjadi komandan perang, ya, bisa menjadi komandan perang, ya. Maka monggo nanti secara detail perlu dibahas oleh para ahli tentang misalnya opsi yang diusulkan oleh Kang Deddy itu ya, termasuk kemudian yang disampaikan Pak Mustafa tadi itu juga menjadi opsi ya, menjadi opsi-opsi yang bisa dibahas lebih detail ya, arahnya lebih kemana ya. Karena siapa yang dalam tanda kutip yang sebaiknya dididik ya ala militer sekarang misalnya sebagaimana tadi yang diusulkan Kang Deddy ya, atau kemudian siapa yang kemudian diusulkan dimasukkan saja ke pesantren dan sebagainya. Ini menjadi poin yang penting yang juga kita harus pahami bagaimana Rasulullah SAW memberikan teladan dan luar biasa istimewa ya. Termasuk misalnya ya Rasulullah SAW itu juga mendedikasikan putri-putrinya ya itu secara total untuk negara, untuk Islam dalam bab ini ya, untuk Islam dan untuk negara ya. Mendedikasikan luar biasa istimewa ya. Dan poin yang tidak kalah penting itu adalah kalau misalnya sang anak itu pernah punya kesalahan ya, maka bagaimana cara Rasulullah SAW yang sangat indah ya untuk meluruskan kesalahan-kesalahan dalam tanda kutip ya, kekeliruan-kekeliruan atau kesalahan yang telah dilakukan oleh anak-anak tersebut ya, sehingga anak tidak merasa disalah-salahkan, tetapi anak dibimbing, anak dididik. Nah, itu yang tidak kalah penting untuk dipahami. Saya kira demikian. Ya, silakan. Baik, Masya Allah, terima kasih itu tadi ya pendapatnya dari Pak Mustafa ya. Jadi tidak apa-apa, yang penting kemudian sang anak ini jangan kemudian terlalu dipaksa begitu ya Ustadz ya. Karena kalau kita pendidikan ya kemudian dipaksa, maka hasilnya juga tidak akan maksimal begitu ya, akan tetap begitu. Jadi tetap ya kita kemudian peran orang tua ini sangat penting begitu. Ketika kemudian kita tidak boleh kemudian pasrah saja kepada pesantren misalnya, karena
ya namanya anak nakal itu pasti ada fasenya begitu ya. Anak nakal ini berarti memang ada maksud begitu. Kenapa sih anak ini kok bisa bersikap seperti ini? Pasti ada maksudnya. Apakah entah itu pergaulannya atau memang dia fasenya seperti itu. Nah, ini perlu pendidikan yang lebih lanjut begitu. Nah, pastikan anak kita ini kemudian masuk pesantren ini karena inisiatifnya sendiri. Saya pingin belajar agama yang bagus supaya nanti bisa jadi anak yang solih-solihah seperti itu. Baik, terima kasih itu tadi Pak Mustafa ya atas pendapatnya. Kemudian selanjutnya ada yang bertanya barangkali ini ya. Oke, dari Kak Rafif ini yang bertanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz dan juga Mas Ferry. Oke, ini saya Nabhan dari Surabaya Barat. Wah, ini bertanya ya. Apa Ustadz kiat-kiat untuk membangun hubungan yang harmonis antara orang tua dan anak berdasarkan contoh dari Rasulullah begitu? Mohon pencerahannya Ustadz. Baik, sebagaimana tadi yang sudah sedikit saya ceritakan ya, bagaimana Rasulullah SAW itu mengatakan rasa cinta kasihnya kepada putri-putrinya, ya, betul. termasuk kemudian dalam tanda kutip ya, di antara rasa cintanya kepada putri beliau itu bagaimana putrinya kemudian dinikahkan orang-orang yang baik ya. Salah satu manusia baik ya, manusia terbaik di dunia itu salah satunya adalah Utsman bin Affan. Nah, Utsman bin Affan ya, itu menjadi menantu Rasulullah SAW dengan dua putri Nabi ya. Dua putri Nabi, Masya Allah, ya. Dua putri Nabi itu menjadi istrinya Utsman bin Affan ya. Nah, ini di antara tugas dari orang tua, sebagian tadi sudah kita sebutkan ya, apa saja yang kita didikkan kepada anak-anak kita, apa saja yang kita ajarkan, apa saja yang kita latih. Nah, jangan pula lupa ya untuk kemudian nanti mereka itu membangun keluarga. Maka contoh dari Kanjeng Nabi Rasulullah SAW dalam bab ini itu adalah mempertemukan putri-putrinya ya, atau putra-putrinya, putra-putri kita ya, itu dengan pasangan yang terbaik ya, kepada suami atau kepada istri yang terbaik, sehingga mereka bisa membangun keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Saya kira demikian, insyaallah. Ya, baik, terima kasih itu tadi Kak Rafif ya, terima kasih Kak Nabhan, mohon maaf ya Kak Nabhan, terima kasih sudah bertanya. Kemudian juga ada yang berkomentar lagi. Oke, nah, ini barangkali memang beliau bertanya begitu ya. Baik, insya Allah nanti kita bahas ya setelah jeda berikut ini. Dan Mitra Muslim silakan ya, masih Anda kesempatan untuk bisa berdiskusi dan berkomentar ya malam hari ini di 0855 300938 atau juga boleh ya berkomentar di live Instagram kita di @suaramuslim. Dan Mitra Muslim jangan kemana-mana ya, tetap di Lini Masa untuk yang muda yang lebih baik. Suara Muslim. You and I. Nanti kamu yang ada di panggung itu deh. Together. Bapak akan kehilangan ingatannya. Masih inget ini, Pak? Pak, Adi akan ada di panggungnya tuh. Sekecil apapun perhatian adalah kekuatan. Hidupkan momen kebersamaan. IndiHome.
Aku Viva. Aku ingin air yang lebih baik untukku. Lahir dari alam, melewati 7 tahap nanopurifikasi. Menghasilkan air yang semurni itu dengan mineral baik yang bikin sesehat itu. Hanya Aku Viva mengalirkan yang baik untuk tubuh. Begitu sejuk di tiap teguk. Sejuknya beda. Air yang semurni itu, sesehat itu. Aku Viva, murni sehat alami dari Wings Food. Bang, aquanya 2. Ya, udah yang dingin ya. Aqua gini aja udah berasa dingin kok. Bukannya sama aja. Ya beda lah. Kenapa berasa dingin? Karena nggak semua air mineral itu Aqua. Datang dari 19 gunung terpilih, Aqua Tresari Alami dan cuma Aqua yang 100% murni dan terasa dingin tanpa perlu didinginin. Jadi kalau beli Aqua dikasih yang lain, aku sih ogah. OMG. Untuk kesehatanku, Aqua dulu. You and I. Nanti kamu yang ada di panggung itu, Dek. Together. Bapak akan kehilangan ingatannya. Through the tears and Masih inget ini, Pak? I can't believe we made it here. Pak, Adi akan ada di panggungnya tuh. And I treasure every note we play. Sekecil apapun perhatian adalah kekuatan. Hidupkan momen kebersamaan. IndiHome. Aku Viva. Aku ingin air yang lebih baik untukku. Lahir dari alam, melewati 7 tahap nanopurifikasi. Menghasilkan air yang semurni itu dengan mineral baik yang bikin sesehat itu. Hanya Aku Viva mengalirkan yang baik untuk tubuh. Begitu sejuk di tiap teguk. Sejuknya beda. Inilah air yang semurni itu, sesehat itu. Aku Viva, murni sehat alami dari Wings Food. Bang, aquanya 2. Ya, udah yang dingin ya. Aqua gini aja udah berasa dingin kok. Emang iya? Bukannya sama aja. Ya beda lah. Kenapa berasa dingin? Karena nggak semua air mineral itu Aqua. Datang dari 19 gunung terpilih, Aqua Tresari Alami dan cuma Aqua yang 100% murni dan terasa dingin tanpa perlu didinginin. Jadi kalau beli Aqua dikasih yang lain, aku sih ogah. OMG. Untuk kesehatanku, Aqua dulu. Bersama dengan guru kita ada Ustadz Muhammad Zubairi yang siap ya memberikan keilmuannya di malam hari ini, Mitra Muslim. Dan kita masih membahas tema tentang panduan Rasulullah dalam pendidikan anak. Nah, tentu saja Mitra Muslim ini berangkat ya dari tema viral ya yang saat ini sedang banyak diperbincangkan oleh netizen. Banyak yang kemudian tim setuju dengan KDM, ada yang tidak setuju begitu. Nah, kalau Anda Mitra Muslim selaku orang tua nih yang kemudian mendidik anak-anaknya, Anda memilih setuju atau tidak? Nah, silakan Anda boleh berkomentar ya di sesi akhir ini Mitra Muslim. Dan insya Allah nanti akan Ferry bacakan begitu ya. Di malam hari ini kita juga live di Instagramnya Suara Muslim. Jadi silakan Mitra Muslim Anda bisa berkomentar dan juga memberikan pendapatnya di malam hari ini. Baik, Ustadz Zubairi. Ya. Oke, di malam hari ini sudah ada yang bergabung, ada yang berkomentar di live Instagram kita tadi. Oke, kita bacakan dulu. Oke, Ustadz Zubairi bisa mendengar suara saya? Ya. Siap. Oke. Baik, Ustadz ini sudah ada yang berkomentar, ada Bu Upi 23, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ferry dan Ustadz. Ya, Alhamdulillah ikut menyimak ya, semoga Mas Ferry dan Pak Ustadz ya dikasih kesehatan dan lancar rezekinya. Amin, ya Rabbal Alamin, terima kasih. Bu Upik ya, kemudian ada Kak Itul juga yang bergabung, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Zubairi dan Mas Ferry dan Mitra Muslim. Ustadz, di zaman sekarang ini pendidikan karakter dari seorang ayah ini amat kurang begitu, karena mungkin terlalu sibuk ya.
Ya, yang kemudian berkedok sayang katanya. Ini kan demi keluarga, ini kan demi memberikan nafkah begitu ya. Akhirnya dengan kesibukan itu akhirnya sang ayah ini banyak waktunya berkurang untuk bisa bercengkrama dengan keluarga, bercengkrama dengan anak kesayangannya begitu. Nah, kalau pendapat dari Ustadz sendiri nih seperti apa Ustadz? Oke, baik. Ini saya kira cukup banyak ya. Kalau kita ada pertemuan-pertemuan parenting di begitu ya. Itu rata-rata biasanya yang hadir mayoritas ayah-ayahnya atau ibu-ibunya, bundanya kira-kira. Kayaknya lebih banyak bundanya ya. Lebih banyak bundanya, betul. Nah, saya kira ini juga perlu menjadi catatan kita ya, catatan bagi kita semuanya, semuanya. Kenapa? Padahal ya dari kalau kita membaca Al-Qur'an ya, bicara tentang pendidikan anak, itu justru yang terbesar yang disebutkan di dalam Al-Qur'an itu adalah ayah-ayahnya ya, ayah-ayahnya. Artinya ini berarti ya, kalau seperti yang disampaikan Bu siapa tadi? Ya, Kak Itul ya. Siapa Mas? Kak Itul tadi namanya. Oh, Kak Itul yang disampaikan Kak Itul tadi ya. Itu saya kira harus menjadi evaluasi kita semuanya, menjadi evaluasi kita semuanya. Ya, sesibuk apapun ayah ya, sesibuk apapun ayah, maka atur waktu sehingga ada waktu yang secara khusus untuk mendidik anak-anak. Jadi tentu silahkan kalau bundanya sudah punya waktu yang banyak, lebih banyak, bagus. Tetapi sang ayah yang misalnya dalam tanda kutip tidak ada sama sekali atau tidak terlibat di dalam pendidikan anak, nah ini yang harus dievaluasi untuk kemudian nanti sisihkan waktu ya, atau atur waktunya sehingga ada waktu khusus bagi sang ayah, walaupun misalnya hanya sehari 1 jam misalnya, gitu kan ya, atau berapa waktu yang dia bisa dari dalam 1 hari, setiap hari itu, untuk kemudian secara spesifik ya 1 jam tapi berkualitas ya, sejenak tetapi berkualitas untuk pendidikan anak-anaknya ya. Saya kira ini menjadi evaluasi bagi kita semuanya, dan harus kita usahakan, dan budayakan sang ayah ya, tugas dan tanggung jawab, nanti pertanggungjawabannya kepada Allah itu ayah itu. Pendidikan anak itu. Iya. Saya kira demikian. Oke, baik, terima kasih, itu tadi insight yang bagus ya Ustadz ya, bagi para ayah yang mungkin mendengarkan di malam hari ini ya sambil beristirahat ya. Semoga ini para ayah yang mendengarkan malam hari ini dibukakan pintu hatinya untuk bisa semakin cinta kembali dengan anak-anaknya ya. Terutama barangkali mungkin para ayah yang saat ini berjuang ya sambil mencari nafkah ya, tetap semangat ayah ya untuk keluarganya yang lebih baik, dan semoga mitra muslim para ayah di malam hari ini dikuatkan pundaknya dan juga dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Baik, terima kasih. Kemudian selanjutnya ya mitra muslim, ini juga ada yang berkomentar lagi, ada Bu Kusniyah di Surabaya. Bu Kusniyah ya. Saya setuju Ustadz dengan mengirim ke barak militer karena mereka di sana mendapat pelajaran kedisiplinan dan tanggung jawab, khususnya PD ya, dengan diri sendiri. Wah, Masya Allah, ini juga ada pendapat dari Ibu Kusnia di Surabaya. Masya Allah, terima kasih Bu Kusnia. Kemudian juga ini ada Pak Mustaqim ya yang bertanya begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ya, saya memiliki... Oke, oh ini barangkali mungkin adik kakak barangkali ya, ada adik kakak yang kemudian ini nakal begitu ya. Jadi banyak sekali kemudian yang disebutkan, ini tidak bisa kita sebutkan semua ya mitra muslim ya. Jadi intinya bagaimana Ustadz cara menasehati anak-anak saya ini yang kemudian nakal begitu ya. Karena sudah mungkin
sudah terlampau dewasa begitu ya. Nah ini mumpung masih belum menikah Ustadz. Nah ini bagaimana cara kemudian saya menasehati begitu? Ya, betul. Baik. Tadi beberapa poin sudah kita sampaikan ya tentang bagaimana Rasulullah SAW mendidik putri-putri beliau ya, dan kemudian bagaimana beliau mendidik putra-putra dari para sahabat yang langsung beliau contohkan. Nah, poin yang perlu kita tambahkan ya pada kesempatan kali ini adalah jangan lupa bahwa sesungguhnya ya kita para orang tua itu selain beberapa upaya tadi 4 poin sudah kita sampaikan ya, yang tidak boleh lupa itu adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berikan teladan yang terbaik kepada anak-anak dan kemudian berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala di malam-malam hari ya, terutama di malam-malam hari ya, bangun malam untuk kemudian berdoa khusus kepada Allah Subhanahu wa taala untuk contohnya tadi misalnya anak-anak yang sudah mulai dewasa begitu kan, yang sudah gede-gede, yang sudah dewasa, maka dalam tanda kutip nggak memungkinkan untuk hanya dikasih tahu saja atau diajarkan saja, ya diomongin saja, sudah. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala sambil mungkin berdialog dengan baik dan benar ya. Apa tujuannya, apa kemudian kalau misalnya pendidikannya ya berjalan dengan baik atau misalnya ada problem, ada masalah, bagaimana menyelesaikannya. Nah, itu kita berdiskusi dan berdialog dengan mereka. Bersamaan dengan itu jangan lupa tadi mohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menyelesaikan problem dan solusi-solusi bersama dengan mereka semuanya, bersama dengan anak-anak kita semuanya. Nah, saya kira demikian. Oke, baik, Masya Allah. Terima kasih atas jawabannya ya. Itu tadi Pak Mustaqim, semoga menjawab ya. Dan kita tentu saja sebagai orang tua ya, mitra muslim, kita perlu kemudian bisa mengambil. Mas Ferry, suara saya? Iya, bisa terdengar jelas Ustadz. Iya. Oke, ya, terima kasih. Iya, dan tentunya mitra muslim ya, ini menjadi catatan bagi para orang tua ya, ayah bunda, ketika kemudian mengingatkan ya anak-anak kita ini banyak ya kemudian yang harus kita lakukan, termasuk apakah cara kita ngobrol dengan anak ini sudah tepat begitu mitra muslim, ataukah kita terlalu keras. Nah, ini tentu saja menjadi perhatian agar kemudian si anak ini bisa mengetahui kesalahannya, kemudian juga bisa mengevaluasi kira-kira aku salah nggak ya ngomong kayak gini ke orang tua atau ke teman-temannya begitu ya. Nah, ini juga perlu pendidikan begitu ya, yang pastinya kita bisa mencontoh Rasulullah SAW yang tadi sudah disebutkan oleh Ustadz Muhammad Zubairi di malam hari ini. Kemudian ada yang sudah berkomentar ya, ini Kak Irma, Masya Allah. Kalau menurut saya mengikuti cara Rasulullah saja Kak, karena insya Allah ya pastinya ini bisa melengkapi begitu ya kekurangan yang tentu saja dialami oleh anak-anak kita begitu. Baik, Masya Allah, terima kasih. Dan baik Ustadz, ini karena tidak cukup waktu begitu ya, ini sebagai closing ya, penutup dan nasihat untuk teman-teman muda yang saat ini mendengarkan dan juga ayah bunda yang sedang menyimak untuk bisa bagaimana caranya kita bisa mencontoh ya pendidikan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Silakan Ustaz. Baik, mitra muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin penting yang mari kita ingat kembali bagaimana kita mendidik anak-anak kita, bagaimana anak-anak kita bisa mencapai tujuan yang kita harapkan juga dan mereka cita-citakan. Yang pertama adalah mari kita ajak bersama anak-anak dan kita didik dan kita ajak bersama untuk meningkatkan kualitas dari keimanan kita kepada Allah. Yang kedua, jangan lupa ya melaksanakan sholat, kemudian tentu tadi yang juga sudah kita bahas ya, yakni amar ma'ruf nahi mungkar ya, dan tidak lupa ya terus meningkatkan kualitas dari akhlak kita ya, kualitas dari akhlak dan hubungan sosial, komunikasi sosial kita ya, dengan orang tua, dengan keluarga, dengan guru, dengan kawan-kawannya ya. Sehingga ketika kemudian itu telah terbangun, maka
peran-peran terbaiknya di dalam kehidupannya, ya, dia mulai menjadi tugas-tugasnya, ya, profesinya sebagai apa atau pekerjaannya seperti apa, ya, itu akan bisa dilaksanakan dengan kualitas yang terbaik sehingga bisa menghadirkan target-target dan tujuan-tujuan yang akhirnya menjadi generasi yang diharapkan oleh umat ini, yakni kembalinya Aizul Islam wal Muslimin, kembalinya kemuliaan Islam dan kaum muslimin. Demikian insyaallah mitra muslim. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khair Ustadz Muhammad Zubairi atas keilmuan yang sudah di-share ya ke teman-teman muda malam hari ini. Sehat selalu Ustadz Zubairi, insya Allah bisa bertemu kembali di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik itu tadi mitra muslim bersama guru kita Ustadz Muhammad Zubairi ya. Di malam hari ini kita masih membahas tadi tentang panduan Rasulullah dalam pendidikan anak. Dan tentu saja mitra muslim ya, di kesempatan kali ini ya, Ferry tidak bosan-bosannya mengingatkan teman-teman muda, yuk kita penting ya kemudian mendapatkan pendidikan ya, terutama pendidikan Islam ya, yang pastinya ini kemudian untuk bekal kita nanti di dunia dan juga di akhirat. Karena ini sangat penting mitra muslim, bagaimana kemudian kita bisa menjalani kehidupan ini yang sudah dicontohkan, yang sudah diteladani oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan akhirnya mitra muslim kita sudah berada di ujung kebersamaan malam hari ini. Terima kasih yang sudah berkomentar di live Instagram kita. Tadi ada Kak Itul, terima kasih. Kemudian juga ada Bu Upi, ada Mbak Kartika, terima kasih sudah menyimak juga. Kemudian ada Kak Irma, terima kasih. Kemudian Kak Nabhan ya dari Surabaya Barat. Kemudian Bu Kusnia Surabaya, Pak Mustaqim, terima kasih. Kemudian juga ada Pak Mustafa dan juga mitra muslim dimanapun Anda berada. Akhirnya saya Ferry Ramadhani pamit dari ruang dengar Anda mitra muslim, selamat beristirahat. Dan juga ada Muhammad Azhar selaku videografer malam hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu kami bersaksi tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Kami memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagai di sana. You and I. Nanti kamu yang ada di panggung itu, deh. Together. Bapak akan kehilangan ingatannya. Through the tears and Masih inget ini, Pak? I can't believe we made it here. Pak, Adi akan ada di panggung itu. And I treasure every note we play. Sekecil apapun perhatian adalah kekuatan. Hidupkan momen kebersamaan. IndiHome. Surya
ada yang dingin ya. Aqua gini aja udah berasa dingin kok. Emang iya? Bukannya sama aja. Ya beda lah. Kenapa berasa dingin? Karena nggak semua air mineral itu Aqua. Datang dari 19 gunung terpilih, Aqua Tresari Alami dan cuma Aqua yang 100% murni dan terasa dingin tanpa perlu didinginin. Jadi kalau beli Aqua dikasih yang lain, aku sih ogah. OMG. Untuk kesehatanku, Aqua dulu. Indonesia biladi anta unwanul fahoma kullu mayya tika yawma qami hayyal qatimama kullu mayya tika yawma qami hayyal qatimama. You and I, Nanti kamu yang ada di panggung itu, deh. together, Bapak akan kehilangan ingatannya. through the tears and memories. Masih inget ini, Pak? I can't believe we made it here. Pak, Adi akan ada di panggung itu. And I treasure every note we play. Sekecil apapun perhatian adalah kekuatan. Hidupkan momen kebersamaan. IndiHome.